Selamat pagi untuk kita semua. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten sekda dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, Senin tanggal 15 Januari tahun 2024, diselenggarakan acara penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku di sana aku berdiri, jadi batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia berdamai. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami kasih, selanjutnya kita ikuti bersama laporan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Kosmas Delana SHMSI. Disilakan. Baik, terima kasih. Shalom, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Penjabat Gubernur, Bapak Ibu Asisten, Bapak Ibu Pimpinan Perangkat Daerah, para PLT, singkatnya semua kita yang hadir, yang saya kasih. Bapak Penjabat Gubernur, izinkan saya untuk menyampaikan dua hal secara singkat, yaitu yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2023, lalu yang kedua berkaitan dengan hal ihwal yang berhubungan dengan penyerahan DPA yang akan kita laksanakan di tahun 2024 ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2023. Secara keseluruhan penutupan kas untuk pelaksanaan APBD 2023 telah dilaksanakan per tanggal 29 Desember 2023. Lalu kita sampaikan bahwa secara keseluruhan pendapatan daerah yang terrealisasi per 31 Desember 2023
secara relatif sebesar 93,76% atau 4,6 triliun lebih dari target 4,9 triliun lebih. Kondisi per 31 Desember 2023 ini relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 yang secara relatif pencapaian pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar 88,08% atau 4,4 triliun lebih, dan jika dibandingkan dengan tahun 23 terjadi kenaikan kurang lebih sebesar 182,6 miliar lebih atau setara dengan 4,1%. Dari pendapatan daerah yang mengalami kenaikan realisasi di tahun 23 dibagi untuk kelompok pendapatan asli daerah terrealisasi 82,49% atau setara dengan 1,4 triliun lebih dari target 1,7 triliun lebih. Kondisi ini relatif lebih baik dibandingkan 22. Ketika itu terjadi realisasi 71,44% atau 1,3 triliun lebih. Secara terjadi kenaikan secara absolut 4,1 miliar lebih atau secara relatif terjadi kenaikan 3,60% lebih. Dari PAD yang kami laporkan tadi, untuk pajak daerah juga terjadi kenaikan 4,68% atau kurang lebih sekitar 51,3 miliar. Sedangkan untuk retribusi daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk tahun 2023 terrealisasi 54,82% dari target atau setara dengan 35,86 miliar dari target 65,4 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 39,84, maka terjadi penurunan sebesar 41,78%. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi 100%, seperti tahun yang 22 juga seperti demikian. Lain-lain PAD yang sah terrealisasi 61,62% atau setara dengan 169,5 miliar dari target 275,2 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan 0,07%. Sedangkan untuk pendapatan transfer pada bagian kedua, pendapatan transfer dari pusat ke daerah terrealisasi 99,79%. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang terrealisasi 98,19%, ada kenaikan di tahun 2023. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah terrealisasi 91,02% atau 1,5 miliar dari target 1,7 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 ini terjadi penurunan realisasi karena ada penurunan target yang telah dirasionalisasi. Demikian pula untuk belanja daerah terrealisasi 90,46 atau setara dengan 4,4 triliun dari target 4,8 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 87,61% atau 4,8 triliun, terjadi penurunan sebesar 8,05 dari target 387,8 miliar, sehingga terjadi surplus sebesar 180,3 miliar. Dan untuk kondisi ini
jika dibandingkan dengan tahun 22 memang terjadi penurunan terhadap penetapan target yang telah diresionalisasi bersama Banggar. Demikian juga untuk pembiayaan neto terjadi untuk tahun 2023 sebesar 42,6 miliar, sehingga terjadi silpa kurang lebih 137,7 miliar. Dan silpa ini terjadi karena ada sisa alokasi dana alokasi khusus, DAO spesifik grant, dana insentif daerah, dan pinjaman PEN. Terkait dengan silpa yang kami laporkan tadi, kami juga sampaikan kepada Bapak Penjabat Gubernur dan semua kita bahwa ini adalah perhitungan sementara. Setelah nanti dilakukan audit oleh BPK, setelah semua perangkat daerah menyiapkan LK SKPD, dikompilasi menjadi LKPD, kita akan serahkan ke BPK, paling lat itu adalah akhir Februari untuk dilakukan pemeriksaan awal, baru bisa diketahui silpa yang sesungguhnya. Kemudian yang berkaitan dengan 2024 pada bagian kedua kami laporkan setelah selesai pembahasan dengan DPRD sudah dilakukan evaluasi APBD 2024 di Jakarta pada tanggal 27 November yang lalu. Secara SOP atau secara ketentuan di Kemendagri mestinya hasil evaluasi itu Pemprov NTT menerimanya paling lama tanggal 7 Desember 2023. Tetapi karena ada satu dan lain hal, maka baru kita terima hasil evaluasi pada tanggal 29 November, suratnya tanggal 28, nomor tanggal surat terbaca di tanggal 29 November. Sehingga ada konsekuensi, termasuk salah satunya adalah penyerahan BPA yang sedianya kita rencanakan penyerahan itu jika ini berjalan normal adalah pada tanggal 18 Desember 2023, tetapi karena alasan belum menerima hasil evaluasi dari Kemendagri, baru kita laksanakan pada hari ini tanggal 15 Januari 2024. Atas keterlambatan ini, baik pemerintah provinsi maupun DPRD Provinsi NTT tidak bakal menerima sanksi berupa penundaan pembayaran gaji untuk DPRD 6 bulan. Karena nomor, tanggal, atau pengesahan dari Kemendagri terjadi pada tanggal 29 Desember 2023. Kami laporkan sekaligus untuk beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat, baru menerima pengesahan APBD dari Kemendagri itu tanggal 3 Januari 2024. Sehingga komunikasi kami dengan Pak Haji Sumasna yang saat ini sedang bertugas di Kupang besar kemungkinan akan dikenai sanksi. Tetapi sesungguhnya memang yang salah adalah Kemendagri, bukan daerah. Kami lanjutkan terkait dengan APBD 2024, pendapatan daerah yang direncanakan itu adalah 5,1 triliun, terdiri dari PAD-nya adalah sebesar 1,7 triliun atau kurang lebih sekitar 34,34% dari total pendapatan. Lalu belanja pendapatan transfer sebesar 3,3 T atau kurang lebih sekitar 65,61%. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2,5 miliar atau 0,05% dari total pendapatan daerah. Komposisi dari pendapatan daerah ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemprov NTT ke pemerintah pusat masih tinggi, kurang lebih sekitar
76% lebih. Pada pendapatan transfer untuk dana alokasi umum sebesar 1,9 triliun lebih yang dialokasikan untuk DAU bagi penggajian formasi P3K 43,8 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2,3 miliar lebih atau terjadi kenaikan kurang lebih sekitar 41,4 miliar lebih. Kemudian untuk DAU bidang pendidikan sebesar 192,6 miliar lebih jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 305,6 miliar lebih, terjadi penurunan yang cukup besar 113,0 miliar lebih. Itu untuk DAU pendidikan, tetapi kami laporkan sekaligus juga bahwa dalam pola alokasi anggaran di tahun 2024 untuk pembelanjaan bidang pendidikan, baik itu yang berkaitan dengan fungsi pendidikan maupun dengan anggaran yang dialokasikan bagi Dinas PK sendiri, secara persentase adalah 43,42%, melampaui ketentuan aturan 20%. Begitu juga untuk di bidang kesehatan sebesar 46,2 miliar lebih jika dibandingkan dengan tahun 2023 kurang lebih sebesar 96,1 miliar lebih, terjadi penurunan 49,8 miliar lebih. Demikian pula untuk di Dinas PUPR 43,4 miliar lebih jika dibandingkan dengan tahun 2023 81,043 miliar lebih, penurunan sebesar 37,5 miliar lebih. Empat hal yang kami sampaikan tadi, kami laporkan kepada Bapak Penjabat Gubernur bahwa itu terjadi DAU di spesifik grant. Secara total alokasi DAU spesifik grant untuk tahun 2024 sebesar ada penurunan sebesar 127 miliar lebih. Sedangkan untuk DAU blok grant di tahun 2024 pemerintah Provinsi NTT ada peningkatan sebesar 189 miliar lebih. Peningkatan DAU blok grant sebesar 189 miliar lebih, penyebabnya adalah karena persentase pencapaian standar pelayanan minimal Provinsi NTT, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, Trantip-Um, PUPR, sosial meningkat. Sehingga pembelanjaan untuk yang dialokasikan melalui spesifik grant untuk peningkatan SPM sebesar 127 mengalami penurunan 127, tetapi secara blok grant itu naik 189 miliar lebih. Dari peningkatan DAU blok grant sebagaimana yang kami laporkan tadi ada kenaikan 189 sehingga totalnya menjadi 1,6 jika dibandingkan dengan tahun 22 itu adalah 1,3 atau terjadi kenaikan 286 secara akumulatif, dialokasikan untuk gaji dan tunjangan semua ASN 1,2 triliun lebih, bunga dan administrasi PEN baik yang biaya administrasi maupun biaya provisi juga yang dialokasikan di belanja itu adalah 57,9 miliar lebih. Kemudian untuk TPP direncanakan 12 bulan bagi ASN yang telah memenuhi syarat yang bersumber dari blok grant sebesar 100,4 miliar lebih. Kemudian untuk pemberdayaan ekonomi sosial daerah dari blok grant kurang lebih 14 miliar lebih, pembayaran pokok pinjaman PEN
yang kita keluarkan melalui di struktur APBD melalui pengeluaran pembiayaan 138,4 miliar lebih, kemudian belanja tidak terduga 37,2 miliar lebih. Kami juga laporkan kepada Bapak penjabat bahwa di tengah kesulitan fiskal atau berkurangnya fiskal kita untuk membiayai berbagai kegiatan karena alasan keterdesakan, maka direncanakan di 2024 setelah dibahas cukup lama dengan pihak DPRD Provinsi NTT telah disepakati untuk pembangunan kantor dinas sosial untuk tahun 2024 kurang lebih sekitar 15 miliar. Karena kondisi kantor saat ini sudah sangat tidak layak dipakai karena telah dibangun sejak tahun 1962. Dengan kondisi ini maka sesungguhnya telah terpenuhi semua pembiayaan untuk pilkada baik dari pembentukan dana cadangan maupun yang telah dialokasikan melalui belanja Kesbangpol. Lalu kami juga laporkan Bapak bahwa dari belanja daerah yang ditargetkan 5,1 triliun lebih, kita merencanakan di APBD murni 2024 ini dengan ada defisit kurang lebih sekitar 500-an, tapi ini adalah defisit semu yang nanti akan ditutup melalui pembiayaan neto. Lalu kami juga laporkan terkait belanja-belanja yang berurusan dengan kewajiban kita yang sifatnya mandatori, yaitu yang berkaitan dengan fungsi pendidikan seperti yang kami laporkan tadi, fungsi kesehatan, dan juga fungsi-fungsi lain yang sifatnya mandatori juga telah dialokasikan, baik itu dari specific grant maupun dari block grant. Untuk belanja pemilihan kepala daerah secara total adalah sebesar 485,052 miliar lebih. Seperti yang kami laporkan, telah dibentuk dana cadangan pada tahun 2022 sebesar 100 miliar, dan itu dari DAU, kemudian juga dari PAD. Lalu tahun 2023 kita juga membentuknya dalam dana cadangan 240 miliar, dan di tahun 2024 itu langsung dibelanjakan melalui Kesbangpol, sehingga secara keseluruhan terpenuhi 485 miliar lebih. Kami laporkan juga bahwa untuk pemerintah Provinsi NTT 15 November dan tanggal 3 Desember yang lalu sudah ada penandatanganan NPHD, dan sesuai ketentuan 14 hari setelah NPHD ditandatangani dicairkan ke rekening penampung Bank NTT yang telah dibuka oleh KPU Provinsi NTT. Sedangkan untuk Bawaslu masih terus kita lakukan pembicaraan dengan pihak Bawaslu, karena Bawaslu tetap bersikukuh, tetap bersikeras kepala melalui Bank BRI. Kita pun tetap bersikeras kepala melalui Bank NTT. Tinggal nanti pada saatnya siapa yang kuat, dia yang menang. Kalau mereka lebih kuat, maka saya kira kita bisa saja, tapi kita akan lebih kuat karena kita yang punya uang. Kemudian yang saat ini sudah ada pembahasan tapi belum final adalah hibah untuk kepolisian dan TNI. Hibah untuk kepolisian dan TNI untuk pengamanan. Untuk kepolisian itu dianggarkan 7,5 miliar, TNI 2,5 miliar, sedangkan untuk antisipasi apabila ada pemilihan suara ulang, itu kita anggarkan kurang lebih sekitar 48 miliar lebih. Sehingga total
kita akan siapkan 58,03 miliar lebih. Ya, kita juga menginformasikan kepada Bapak penjabat bahwa untuk belanja bagi hasil pajak, baik itu PKB, PBNKB, kemudian air permukaan, pajak rokok, teralokasi dalam APBD Provinsi 711 miliar lebih, kemudian sudah teranggarkan untuk PKB 128,7 miliar, untuk BPNKB 72 miliar lebih, pajak kendaraan bermotor 178,6 miliar lebih, pajak air permukaan 200 juta, pajak rokok kurang lebih 318,8 miliar lebih. Kami juga laporkan untuk bagi hasil pajak yang menjadi haknya kabupaten kota di tahun 2023 sudah terrealisasi untuk 2 triwulan, triwulan 1 dan triwulan 2, sedangkan triwulan 3 dan triwulan 4 saat ini masih dilakukan perhitungan kembali untuk capaian masing-masing sub dari pajak daerah ini untuk nanti kita lakukan pembayaran ke kabupaten kota. Kemudian untuk rencana pemanfaatan belanja tidak terduga tahun 2024 ini sebesar 88 miliar lebih, ini dialokasikan untuk pembiayaan SOTK baru, ada kurang lebih sekitar 10 miliar lebih. Kemudian penganggaran untuk BPJS ada dalam tanda petik semacam tunggakan kita di tahun yang lalu ada kurang lebih sekitar 7 miliar. Kami ini BUD-nya ini belum bayar karena masih konfirmasi soal data. Kemudian belanja PK Sosbud yang menjadi aspirasinya Dewan, ini ada kurang lebih sekitar 8,2 miliar lebih. Kemudian untuk antisipasi El Nino dengan berbagai kejadian-kejadian luar biasa, kita alokasikan dalam belanja tidak terduga khusus untuk kondisi darurat mendesak ini kurang lebih 27,7 miliar. Kita harapkan dan dari 27,7 miliar ini awal tahun kita sudah menggunakan kurang lebih sekitar 150 juta untuk bantuan keuangan kepada Pemda Flotim dalam rangka penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi. Inilah Bapak penjabat, secara singkat kami laporkan kepada Bapak berkaitan dengan acara kita pada siang ini, yaitu penyerahan DPA kepada semua pimpinan perangkat daerah yang nanti mohon maaf Bapak, kita akan simbolkan dalam 5 perangkat daerah. 5 perangkat daerah yang besar, termasuk juga yang mewakili biro-biro adalah biro umum nanti. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak tentang pelaksanaan 23 dan rencana 24. Mudah-mudahan setelah ini Bapak bisa memberikan secara simbolis penyerahan DPA, juga menyampaikan arahan dan sambutan kepada semua kami yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih dan akhirnya saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati dan kami kasih, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang kami bacakan namanya, mohon berdiri untuk penerima. Yang pertama mewakili Sekretariat Daerah Biro Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Mohon kepada Bapak Ibu para pimpinan perangkat daerah, kami silakan berdiri untuk memegang dokumen masing-masing. Selanjutnya, mewakili perangkat daerah dari Sekretariat Dewan, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyerahan selesai, kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya kita ikuti bersama arahan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan hormat kepada Bapak Ayodia GL Kalake, disilakan. Salam, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi NTT, para asisten Sekda dan juga seluruh pimpinan OPD. Tadi kita sudah melakukan serah terima dokumen pelaksana anggaran DPA untuk SKPD tahun anggaran 2024 yang diwakili secara simbolis oleh 5 OPD, dan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Sekda tentang komposisi, ya, dan juga capaian dari tahun anggaran 2023. Tahun 2024 tentunya merupakan tantangan juga bagi kita semua. Kita masih dibayangi oleh kemungkinan perubahan iklim, ya, El Nino yang diramalkan, diprediksi akan tetap berjalan, dan ada juga kewajiban untuk membayar cicilan pinjaman daerah, ya, yang mana kami sudah menemui Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dan juga Dirut PT SNI untuk menawarkan skema yang dapat meringankan beban keuangan Provinsi NTT. Selain itu juga pada tahun 2024 ini akan dilaksanakan pemilu dan pilkada serentak tidak lama lagi, dan juga ada beban anggaran yang harus kita penuhi. Selain itu juga tadi sudah digarisbawahi tentang penyerahan APBD yang agak terlambat. Jabar itu baru melakukannya tanggal 3 Januari 2024. Namun di samping hal-hal tadi, tentunya kita punya optimisme untuk terus melaju di tahun 2024 ini. Ada beberapa program prioritas dan juga hal-hal yang perlu kita berikan perhatian, karena ini juga sudah menjadi perhatian Bapak Presiden dan menjadi salah satu poin pada saat dilakukan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah. Yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan ekstrim. Ini salah satu prioritas nasional dan memerlukan kolaborasi yang erat di antara semua stakeholders terkait. Selain itu juga penanggulangan stunting, ya.
Ini juga merupakan program nasional. Pada saat Bapak Presiden berkunjung ke Provinsi NTT, beliau menanyakan khusus kepada Menteri Kesehatan pada saat peresmian RSUP Benboy. Saya mendengar sendiri. Jadi ini kita perlu perhatian yang khusus. Selain itu juga ada beberapa bencana yang memang kita hadapi dan juga tidak dapat diprediksi. Meletusnya Gunung Lewotobi-Laki, kita belum bisa memprediksi sampai kapan erupsi ini akan berakhir. Dan juga sudah ada gejala di Gunung Lewotobi Perempuan. Hal ini tentunya cukup mengganggu perekonomian Provinsi NTT karena kemarin sempat ada penutupan 4 bandara, ya, baik itu terakhir di Larantuka, ND, Maumere maupun Bajawa, karena terimbas abu dari erupsi Gunung Lewotobi. Kita harapkan ini merupakan bencana yang pertama dan terakhir, tidak ada lagi bencana sehingga kita dapat fokus kepada pembangunan di Nusa Tenggara Timur ini. Kita berdoa semua kepada Tuhan selalu dalam lindungan dan juga memohon berkat atas segala usaha dan upaya maupun pekerjaan kita. Selain itu juga kita perlu mensukseskan pemilihan umum, legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dengan aman dan tertib, dan tentu juga menjaga netralitas sebagai PNS. Dan beberapa hal lain yang tentunya perlu mendapat perhatian adalah adanya korelasi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga akan menghasilkan program dan kegiatan yang berorientasi kepada pelayanan publik. Dan juga kita harus memprioritaskan capaian program kegiatan dengan mengurangi aktivitas yang tidak berkaitan langsung. Ya. Dalam kesempatan ini juga saya menghimbau jika ada acara di luar, tolong dipertimbangkan menggunakan Hotel Sasando yang merupakan aset kita yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kita perlu dorong sehingga bisa juga menjadi pemasukan, salah satu pemasukan pendapatan asli daerah. Selain itu juga perlu melakukan efisiensi belanja daerah untuk menjamin atau memastikan tidak terjadinya pemborosan anggaran. Hal-hal lain yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan pentingnya koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat, khususnya dalam upaya peningkatan dana transfer, baik itu dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus. Dan juga rapat koordinasi dengan pimpinan SKPD pengelola PAD untuk memaksimalkan capaian PAD tahun anggaran 2024. Kalau saya melihat laporan realisasi anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023, ini masih banyak kekurangan. Kita ada minus di retribusi daerah itu 41,78%. Dan juga di lain-lain pendapatan daerah yang sah itu minus 82,08% dari target yang telah ditetapkan. Tentunya ini perlu mendapat perhatian khusus, ya, karena kita juga bergantung banyak kepada PAD yang merupakan salah satu refleksi dari kesehatan penerimaan suatu daerah. Selain itu juga percepatan penyerapan dan pelaporan dana alokasi umum spesifik grant itu hendaknya didahului dengan review. Jadi APIP harus melakukan review terlebih dahulu, karena ini akan mempengaruhi DAO spesifik grant, khususnya itu mempengaruhi transfer DAO block grant. Percepatan penyerapan DAP ini akan mempengaruhi tahapan transfer, dan kita harapkan tidak menimbulkan masalah
khususnya utang yang dapat membebani APBD. Selain itu juga yang penting adalah koordinasi agar sumber pendanaan tidak tumpang tindih antara APBD dengan dana dekon, ya, dekonsentrasi dan tugas perbantuan atau TP. Dan selain kita juga fokus kepada kegiatan untuk menyejahterakan masyarakat NTT, tentu kita juga harus memberikan perhatian kepada seluruh ASN, khususnya PNS di lingkup Provinsi Pemprov NTT dengan mengupayakan agar TPP ataupun tambahan penghasilan pegawai ini dapat berjalan selama 12 bulan di dalam tahun anggaran 2024. Saya apresiasi Pak Sekda dan seluruh teman-teman di OPD dan juga di keuangan yang telah bekerja keras untuk merealisasikan TPP kita dapat berjalan untuk 12 bulan pada tahun anggaran 2023. Terima kasih. Kita harapkan ini akan meningkatkan kinerja teman-teman semua, khususnya para staf, karena mereka bisa tersenyum kalau kata Ibu Ketua DPRD pada saat Natal dan Tahun Baru sudah ada uang di saku. Kemudian juga efisiensi belanja daerah oleh bendahara umum daerah untuk memastikan bahwa pembayaran TPP dan kewajiban daerahnya dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga koordinasi dengan mitra kerja tetap harus kita pelihara dengan DPRD, Forkopimda, dan stakeholders ataupun pemangku kepentingan lainnya. Dan saya harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pak Sekda tolong diatur rapim untuk evaluasi tahun 2023 dan juga pelaksanaan program kerja tahun 2024. Karena kita harus segera ngebut, kita berpacu dengan waktu, dan anggaran pun pas-pasan, sehingga tentunya semua harus dilakukan secara fokus dan terarah. Dan jangan lupa juga kita perlu memanfaatkan secara optimal aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov. Ya. Belum optimalnya pemanfaatan aset ini akan mengganggu juga pendapatan bagi kita dan malah menjadikan beban bagi Pemprov. Ya. Sekedar catatan juga dari PAD ini masih ada beberapa yang memang perlu diberikan perhatian khusus, ya, karena memang presentasinya masih sangat kecil. Yang saya melihat ada beberapa OPD yang hanya 8,65% dari target, ada juga yang 14%, 9,52%, dan ini tentunya perlu mendapat perhatian khusus dan dievaluasi dan segera diatasi dan tidak terjadi lagi di tahun anggaran 2024. Mungkin itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama, dan tahun 2023 telah kita lewati dan kita akan jalani tahun 2024 yang memang penuh tantangan secara global yang juga nanti akan berpengaruh kepada kondisi ekonomi nasional. Kita melihat konflik di mana-mana dan semakin meluas, bahkan ada tuntutan di Mahkamah Internasional. Yang ini kita harapkan bisa dapat terselesaikan dengan segera dan tidak merambat ke wilayah ataupun negara lainnya, sehingga kita dapat bekerja sama dengan seluruh negara dan juga tidak terpengaruh secara negatif multiplier effect yang ditimbulkan oleh kondisi global yang tidak baik tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya juga memohon kerjasama dan kerja keras kita semua, sehingga apa yang menjadi target
di tahun 2024 ini dapat dipenuhi, bahkan terlewati. Karena saya juga melihat di catatan ada beberapa OPD yang bisa melewati target, di antaranya ini 106,58% ya, untuk realisasi pendapatan asli daerah, dan juga ada yang 113,91%. Tentunya ini prestasi yang harus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan. Demikian kami sampaikan pada kesempatan ini, dan sekali lagi mari kita bekerja keras untuk bisa mencapai apa yang sudah ditargetkan di tahun anggaran 2024. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Sehat.